Masyarakat pro dan kontra sengketa Pilpres 2024 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi penyampaian pendapat berjalan kondusif dengan pengawalan ketat petugas gabungan. Masa aksi pro dan kontra sengketa Pilpres 2024 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelumnya masa berencana menggelar aksi di kawasan Monas, namun kepolisian telah menutup akses Jalan Merdeka Barat dengan kawat berduri. Aksi unjuk rasa berjalan kondusif dengan orasi teatrikal sebagai kritikan hasil pemilu 2024. Ribuan petugas gabungan dari TNI dan Polri diterjunkan untuk menjaga unjuk rasa. Untuk bagaimana selanjutnya kita akan menggerakkan atau bagaimana telah diserahkan oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terlebih dahulu saat ini. Oleh dari itu saudara-saudara sekalian, kita tidak takut jika nilai-nilai menjadi demokrasi itu sendiri saudara-saudara sekalian. Sepakat tidak teman-teman? Saudara-saudara sekalian, lepas topengnya saudara-saudara sekalian, lepas topeng-topeng yang ada atau yang sedang teman-teman pegang, kemudian taruh semua masuk tegas dalam mendirikan demokrasi itu sendiri. Bagaimana perwujudan MK? Oke, turun bagi. Ya, pemirsa, berbagai perkiraan atas putusan MK mulai bermunculan, seperti putusan MK tak jauh dari menolak semua permohonan namun dengan catatan. Dan baru saja Perludem menilai putusan MK tak akan mendiskualifikasi Gibran namun akan ada kejutan. Nah, apa saja kejutan-kejutan yang akan muncul di putusan MK? Untuk itu kami langsung saja mengundang semua pihak yang berkepentingan. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mas David, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Pula telah bergabung bersama kami tim hukum Anies Muhaimin, Pak Zaid Musyafi. Selamat malam Pak Zaid. Malam, Assalamualaikum Mas Ya, David, Mbak Agrini, Bang Fahri. Ya, kemudian sudah bergabung juga Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Pak Fahri Bahmid. Selamat malam Pak Fahri. Selamat malam, Assalamualaikum semua. Ya, waalaikumsalam, terima kasih. Dan juga tim hukum Ganjar Mahfud, Pak Firman Jayadaeli. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Ya, ketemu semua. lagi. Selamat malam semuanya, sehat-sehat ya. Nah, saya langsung saja ke yang mengangkat berita ini pertama, ke Mbak Titi. Apa kejutan yang Anda maksud dari MK, Mbak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ada banyak hal-hal baru di persidangan perselisihan hasil pemilu presiden 2024 ya. Misalnya dari pengajuan ahli, kemudian juga pemanggilan pihak lain untuk didengar keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan hal-hal baru di dalam persidangan perselisihan hasil Pilpres. Lalu juga misalnya tadi juga dibahas soal banyaknya atensi dan juga perhatian publik soal proses PHPU Pilpres dengan meningkatnya amicus curiae ya, atau sahabat peradilan yang memberikan opini ataupun perhatian mereka terhadap proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat itu saja sebenarnya itu bisa menjadi salah satu indikator terkait dengan arah persidangan ini, di mana Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfokus pada angka-angka, tetapi juga bagaimana proses angka itu dihasilkan. Selain itu, kalau kita lihat perjalanan menuju sampai PHPU, Mahkamah Konstitusi itu misal terkait dengan sejumlah hal itu mengalami perubahan pendirian hukum. Soal persyaratan usia calon presiden, wakil presiden, memang ada putusan 90, tetapi berikutnya ada putusan 141, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan syarat usia itu adalah kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, walaupun pemberlakuannya disebut untuk setelah 2024 begitu ya. Tetapi setidaknya ternyata Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan pandangan hukum terkait dengan pokok hal yang menjadi salah satu sorotan kontroversial dari pemilu 2024. Nah, belum lagi misalnya dari mana Anda tahu ada perubahan itu, Mbak Titi?
Ya, karena di putusan 141 itu kan Mahkamah tidak ada dissenting opinion, tidak ada concurring opinion. Semua hakim menyatakan soal usia itu adalah open legal policy pembentuk undang-undang, dan kalaupun ada syarat alternatif itu berupa persyaratan untuk menjadi gubernur, pernah atau sedang menjadi gubernur, bukan seperti di putusan 90. Ini menandakan apa? Ada pergeseran setidaknya. Pendirian hukum atau pandangan hukum Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah walaupun masih dalam zona pragmatis ya, ingin merekonstruksi apa yang mereka pernah putuskan sebelumnya. Ini menandakan bahwa disadari oleh Mahkamah Konstitusi ada persoalan terkait dengan putusan-putusan mereka terdahulu. Nah, ini terkait dengan misalnya kalau kita melihat perjalanan Mahkamah Konstitusi dan kondisi atau posisi hukum mereka. Lalu terkait dengan PHPU, indikasi-indikasi misalnya bagaimana persidangan Mahkamah tanpa kemudian dihadirkan oleh para pihak, menghadirkan keterangan pihak lain, yaitu 4 menteri dan DKPP. Di situ Mahkamah menurut saya mengkonfirmasi bahwa Mahkamah adalah pengadilan yang menggunakan pendekatan keadilan substansial, bahwa proses pemilu itu bukan hanya harus reguler, tetapi juga prosedur dan hasilnya dihasilkan melalui pelaksanaan yang jurdil dan demokratis. Nah, dengan mempertimbangkan itu ya kami memperkirakan Mahkamah Konstitusi akan punya kejutan buat kita. Tetapi lebih dari itu, Mas David, ya, yang kejutannya paling penting, apa dulu nih, Mbak Titi? Jadinya, putusannya seperti apa? Setidak-tidaknya ya. Kalau mendiskualifikasi, saya berpandangan kondisi objektif hukum hari ini dengan tadi ya, bahwa Mahkamah tidak keluar dari zona pragmatisnya, menyatakan soal usia itu tetap berlaku di 2024, dan kalaupun ada perubahan untuk 2029, lalu putusan DKPP yang bobot kesalahan atau pelanggarannya itu ada pada KPU, bukan pada pasangan calon, Mahkamah tidak akan menyentuh persoalan eksistensi pencalonan begitu. Jadi kalau diskualifikasi, nampaknya kalau dari sisi kondisi objektif hukum itu nampaknya Mahkamah tidak akan berani mengambil langkah itu dan cenderung akan lebih pragmatis. Tetapi Mahkamah memahami ada persoalan di dalam proses pemilu kita melalui sejumlah proses persidangan yang kita bisa simak ya, misalnya ada bupati yang memobilisasi aparatur sipil negara untuk melakukan kegiatan menyerupai kampanye di lapangan terbuka, atau kemudian misalnya distribusi bansos yang dilakukan secara non tunai dan juga pembagian banpres dalam bentuk natura. Mungkin itu akan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sehingga kalaupun paling optimis ya, Mahkamah saya kira paling mungkin memberikan kejutan itu berupa pemungutan suara ulang di sejumlah titik atau wilayah atau daerah, tetapi tidak akan mengambil langkah berupa diskualifikasi. PSU di sejumlah titik ya, artinya di titik-titik mana? Nah, ini kita perlu tahu juga apakah memang di titik yang memang dirasa ada kecurangan itu terjadi atau tidak. Tapi saya langsung saja ke Pak Firman terlebih dahulu. Kita mulai dari yang nomor 3, nanti 2 dan 1 gitu ya. Pak Firman, apakah tim Ganjar Mahfud ini mau pemilihan ulang di wilayah tertentu ini? Sudah jelas dan tegas di dalam petitum kita 2 hal minimal yang utama, yaitu meminta Mahkamah, memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon 02. Yang kedua, memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di Indonesia. Itu jelas dan tegas. Kami bukan dalam posisi berandai-andai dan juga mengikuti kerangka berpikir Mbak Titi. Tidak, kami dalam posisi tidak melakukan opini, menyampaikan opini dan analisis-analisis yang sebetulnya jikalau dibilang kejutan, itu bukan kejutan kalau hanya pemungutan suara, apalagi di titik tertentu. Tadi kami memandang bahwa kejutannya ini luar biasa. Oleh karena itu, maka tentu kami bukan dalam posisi membahas apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Nah, kami kembali kepada inti dasar petitum kami 2 hal. Baik. Nah, sampai sekarang kami bukan dalam posisi berandai-andai. Memang kami menyampaikan permohonan itu dan kami menyampaikan di dalam petitum dengan kehadiran saksi ahli dan saksi fakta. Artinya kami berpandangan Pak Prabowo dan Mas Gibran didiskualifikasi begitu ya? Dalam petitum kan bunyinya itu ya? Betul. Nah, lalu kami
juga tentu nanti 01 menyampaikan pandangan ya. Nah, kami kembali kepada soal tradisi di dalam negara modern, negara hukum demokratis, yaitu soal amicus curiae. Bahwa memang ini menjadi menarik, walaupun dia sebetulnya biasa di dalam sistem konstitusi kita, sistem kehakiman kita, juga di negara-negara yang lain, tapi menjadi bermakna dan menjadi luar biasa karena baru kali ini tidak hanya sekadar di mahkamah, secara luar biasa jumlah yang menyampaikan sebagai sahabat pengadilan, baik dari latar belakang yang beragam maupun dari segi jumlah secara kualitatif dan kuantitatif. Tapi juga melebihi apa yang pernah disampaikan di pengadilan biasa ya, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan. Nah, ini menjadi menarik karena memang iklim itu dibuka ruangnya, titiknya oleh mahkamah yang dimulai tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi, yaitu memanggil menteri sebagai pejabat negara dan DKPP. Bahwa ada pernyataan menteri itu yang bersifat normatif, makro, itu soal lain. Tetapi paling tidak kehadiran itu menunjukkan bahwa ada yang harus disampaikan oleh jajaran pemerintah. Tentu intinya, poinnya adalah bisa ditangkap, dikembangkan, nanti didalami oleh mahkamah. Baik. Yang kedua, banyak percakapan dialog yang terjadi antara hakim mahkamah dengan para pihak melalui saksi ahli dan saksi fakta, dan sangat berkualitas. Yang ketiga, yaitu soal juga membuka ruang adanya kesimpulan yang di dalamnya juga meliputi bukti tambahan juga disampaikan oleh para pihak. Dan sangat kondusif bagi adanya untuk mengundang secara tidak langsung soal beberapa kelompok masyarakat, baik secara perseorangan maupun komunitas, yaitu sebagai sahabat pengadilan. Kami menangkap itu satu ruang yang dibangun oleh mahkamah, Bung Daniel, untuk benar-benar menggali keadilan kebenaran. Karena kembali kepada mereka basis utama konstitusi, bahwa pemilihan umum itu adalah bermakna dengan paradigma pendekatan kualitatif, yaitu keadilan substansial. Jadi substansinya itu ingin memaknai bahwa konstitusionalitas pemilu itu terletak pada soal sejauh mana berlangsung secara luber, jujur, dan adil. Dan sebetulnya selama persidangan itu sudah berlangsung soal bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif benar-benar dibuka ruang oleh mahkamah. Bahwa nanti terbukti terpenuhi atau tidak, itu soal lain. Tetapi yang selama ini dikembangkan seolah-olah tidak bisa disentuh oleh mahkamah. Terbukti dan terpenuhi bisa dibuka oleh mahkamah. Bahwa nanti pada putusannya apakah menerima mengabulkan, itu soal lain lagi. Nah, untuk itu maka tentu kita menunggu hari-hari terakhir ini. Apakah sejumlah elemen yang dibuka ruang oleh mahkamah itu dimaknai oleh hakim mahkamah di dalam keseluruhan putusan mahkamah nanti. Ya, apakah nanti akan terlihat ya, menemukan keluhuran, keagungan, dan kemuliaan yang sesungguhnya otentik. Begitu, Mas. Baik, Pak Firman. Memang ini kalau bicara soal keadilan, adilnya ini adil dari pandangannya siapa? Nah, ini kita juga harus ke Pak Fahri Bahmid nih. Pak Fahri, ini kalau tadi sampaikan Pak Firman ini menyingkirkan dalam petitumnya pasangan yang Anda usung begitu. Nah, itu artinya juga 90 juta lebih suara mungkin yang kemarin dikumpulkan kemudian jadinya tidak dilihat. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apakah akan seperti itu hasilnya atau nanti bahkan mungkin seperti yang juga disampaikan Mbak Titi? Iya, permohonan itu kan apa saja bisa dimohonkan. Sepanjang dimungkinkan, sepanjang diyakini, ya, sepanjang mereka merasa bahwa memang ada satu keadaan tertentu yang harus dimintakan, itu boleh saja. Ya, kecuali dimintakan hal-hal yang memang dilarang oleh hukum, itu nggak boleh. Nah, saya tidak mengomentari dalam kerangka kehendak atau dalam kerangka kepentingan pemohon untuk meminta untuk mendiskualifikasi apakah dalam makna paket ya, capres dan cawapresnya ada juga yang minta untuk mendiskualifikasi pasangan cawapres. Saya tidak berkepentingan untuk bicara itu. Saya berangkat dari satu pemahamannya begini. Kalau hari ini kita mencoba untuk menarik premis bahwa seolah-olah Mahkamah Konstitusi melakukan beberapa langkah-langkah besar dan fundamental. Yang pertama misalnya memanggil menteri, 2 Menko, 2 menteri teknis. Yang kedua, Mahkamah memberikan ruang untuk dibuatkan atau dilembagakannya atau digunakannya konklusi atau kesimpulan. Yang ketiga, adanya fenomena kontemporer dengan adanya berbagai pihak
masuk atau mendaftarkan diri sebagai amicus curiae atau amici sebagai satu praktek yang barangkali menjadi satu tradisi di common law system, tidak apa-apa. Itu hal yang lumrah saja sebenarnya. Nah, kalau saya melihat begini secara terbalik, bahwa kalau misalkan mahkamah itu mau dipandang atau mau disimpulkan bahwa dengan adanya terobosan-terobosan itu sebagai satu sinyal bahwa nantinya mahkamah akan katakanlah keluar dari pakem konstitusional yang ada saat ini, ya, dengan postulat-postulat yang barangkali secara konservatif saat ini dinilai sebagai sesuatu yang standar saja nanti akan keluar. Saya kira terbalik, tidak seperti itu. Karena kenapa? Yang pertama, mahkamah itu terikat dengan prinsip-prinsip peradilan bahwa memang setiap dalil itu harus dibuktikan. Tidak boleh misalnya satu alibi, satu asumsi, satu argumentasi yang dikemukakan di hadapan mahkamah, ya, lalu mahkamah mengatakan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak mengatur seperti itu. Tapi ya, bukti-buktinya udah banyak sama-sama disampaikan oleh paslon 01 dan 03. Iya, artinya mahkamah tetap berkepentingan untuk memverifikasi itu. Ya, tapi bahwa nanti putusannya seperti apa, mahkamah akan kembali kepada prinsip-prinsip pembuktian yang memang secara strict telah diatur. Nah, sekarang kita kembali tentang persoalan ini, gambar besar dari masalah ini, apa tingkat keterbuktiannya seperti apa? Saya sama Bang Firman mungkin, kemudian Bang Zaid, ya, setiap hari, setiap waktu, ya, dari pagi sampai sore ikuti sidang secara detail, memahami benar dinamika yang terjadi, ya, tingkat pembuktiannya seperti apa, tingkat keterbuktiannya bagaimana, itu kita paham. Dan sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, saya meyakini, dan kami juga barangkali sudah tegaskan dalam kesimpulan kita, bahwa memang tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Kalau misalnya paradigmanya seperti disampaikan oleh Bang Firman sama Bang Zaid misalnya dalam permohonan mereka, adanya pelanggaran TSM dan seterusnya. Saya ambil contoh saja, satu cerita pendek saja dalam kasus sidang kemarin. Apakah cukup kalau misalnya orang bicara tentang masifnya, terstruktur masifnya, lalu kita menghindarkan diri dari bagaimana mengkuantifisir alat bukti yang diajukan ke pengadilan, itu sesuatu yang mustahil. Karena kenapa? Suka atau tidak, ya. Tapi kalau kita sudah masuk pada frame itu, bahwa harus dibuktikan dengan cara TSM, mau tidak mau itu masih unsur masifnya itu harus terbukti. Lalu apakah dengan membawa 5 karung, satu karung beras berukuran 5 kilo, apakah itu sudah cukup memotret bahwa adanya pelanggaran yang masif seperti itu? Saya sangat ragu dengan tingkat keterbuktian seperti itu. Yang kedua, seluruh alat bukti yang dihadirkan kemarin itu secara teoritik maupun secara hukum, semuanya itu circumstansi evidence. Tidak ada satupun yang bersifat real evidence. Sehingga dengan demikian saya berpikir kira-kira mahkamah itu mau diperkaya dengan alat bukti apa untuk menentukan yang sifatnya determinan. Bahwa apakah pilpres ini harus ulang di beberapa provinsi, ulang di beberapa kabupaten, atau di beberapa TPS. Saya sampai dengan saat ini tidak pernah menemukan keyakinan itu, kira-kira. Jadi dengan demikian, kami meyakini sungguh bahwa mahkamah tetap kembali kepada prinsip-prinsip dasarnya yang terikat kepada alat bukti. Karena pada prinsipnya mahkamah itu mengadili dengan dua hal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan alat bukti serta keyakinan hakim. Hakim ini mau diyakinkan dengan alat bukti yang kira-kira secara demonstratif itu seperti apa. Itu sama sekali tidak pernah kita temukan selama persidangan itu sendiri. Bicara masalah bansos semuanya clear kemarin. Bicara masalah Sirekap semuanya clear. Bicara tentang persoalan terjadi di Gunung Kidul semuanya clear. Karena kami pada saat itu aktif untuk menggali kebenaran material apa yang terjadi di sana. Baik, jadi Anda yakin bahwa nggak akan ada PSU ya? Kami tidak yakin ke sana. Kami sangat meyakini bahwa permohonan ini akan ditolak dengan segala hormat kepada Bang Firman sama Bang Zaid, bahwa permohonan akan ditolak secara keseluruhan karena memang bukan karena faktor tidak berwenangnya mahkamah, tetapi mahkamah pada dasarnya tidak menemukan bukti yang kira-kira cukup meyakinkan untuk bisa memotret bahwa adanya satu pelanggaran yang bersifat TSM ataupun pelanggaran yang bersifat abuse of power, koordinasi dan seterusnya. Baik, saya ke Pak Zaid. Pak Zaid, gimana tanggapan Anda? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat atas pendapat-pendapat senior yang sebelumnya ya, baik Bang Titi, Bang Fahri ataupun Pak Firman ya. Kalau dari kami sangat meyakini permohonan ini akan dikabulkan. Kenapa? Satu, dalil dikabulkannya kabulkan seluruhnya, sebagian atau apa dulu nih supaya lebih spesifik? Kami meyakini seluruhnya dari permohonan kami dari pihak 01. Kenapa? Yang pertama, kami mendalilkan pendaftaran Gibran cacat formil. Ya, itu yang pertama. Dan itu dibuktikan dengan saksi fakta kami yang merupakan lawyer dan juga penasihat hukum pada saat pengaduan ke DKPP mengenai syarat formil pendaftaran
Cawapres 02, yaitu Gibran, di mana masih menggunakan PKPU 19 tahun 2023 yang menyatakan umur di situ adalah 40 tahun. Bahwasanya benar sudah ada putusan MK 90 yang menyatakan boleh di bawah 40 tahun dengan syarat sudah menjadi wakil wali kota ya, pejabat setingkat wali kota. Faktanya harusnya ada peraturan perubahannya, yaitu peraturan pelaksana dalam bentuk PKPU. Karena yang diadili dari pasal 90 itu, mari kita koreksi dan kita baca lagi sama-sama, itu hanya di pasal 169-nya. Tidak pada ketentuan bahwasanya peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Pemilu itu harus dituangkan di dalam PKPU. Artinya apa? Pasal peraturan yang harusnya peraturan pelaksana itu harus dirubah, harus dituangkan ke dalam PKPU itu harus dibuat dulu. Mengenai asas erga omnes, ya betul terhadap undang-undangnya. Tapi undang-undang itu kan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Ada peraturan pelaksananya. Makanya dibutuhkan yang namanya PKPU. Dan PKPU-nya ini belum dirubah. Ya, masih menggunakan PKPU yang 19/2023 di usianya itu harusnya 40 tahun. Yang kedua, apakah kesalahan ini akan ditimpakan hanya kepada KPU? Menurut hemat kami tidak. Karena kami mendalilkan bahwasanya penyelenggara pemilu kali ini telah lumpuh. Salah satunya ya tadi menerima pendaftaran berdasarkan aturan yang masih kosong, ya, tidak ada perubahan di PKPU. Yang kedua, pengawas pelaksana pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu telah lumpuh. Kenapa kami bisa mendalilkan telah lumpuh? Kami melaporkan Cawapres 02 dalam acara update di GBK dengan bukti yang sudah dilihat oleh publik. Itu bukti lengkap, itu dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Akhirnya kami laporkan tindakan Bawaslu ke DKPP. Pada faktanya DKPP memutuskan tindakan Bawaslu yang tidak memeriksa dan tidak memproses laporan kami itu telah melanggar kode etik. Artinya apa? Patut diduga dan kami sangat meyakini laporan kamu itu memenuhi syarat material. Itu dalam konteks Bawaslu dan KPU. Yang selanjutnya mengenai bansos. Nah, bansos ini kan kami sudah mendalilkan berdasarkan data ya dari BPS itu kan Januari 2022, Januari 2023 dan Januari 2024 ada peningkatan yang sangat signifikan dan tidak dapat terjelaskan, tidak dapat terdefinisikan. Tapi kemarin sama menteri-menteri sudah dijelaskan juga tuh, Pak Said. Nah, Bu Sri Mulyani tidak menjelaskan loh kenapa di Januari 2024 naik sampai 12 triliun. Kenapa kalau alasannya memang subsidi El Nino BBM itu kan di Januari 2021, Januari 2022 dan Januari 2023 itu kan kenaikan 2,9, 3,3. Kenapa di Januari 2024 itu sampai ke 12 triliun kenaikan signifikan ini untuk apa? Kan itu yang kita dalilkan. Katanya kan subsidi BBM yang naik kemarin itu untuk Perlinsos. Nah, iya Nah, itu makanya dalam konteks Perlinsos itu ya kan Kemensos sendiri kan menyatakan bahwasanya dia sendiri tidak dilibatkan dan dia tidak mengikuti kenapa adanya kenaikan itu sampai sedemikian dengan alasan dalil BBM itu gitu. Nah, tapi yang paling penting Pak, yang paling penting dari praktek pelaksanaan proses pemilu proses sengketa di MK ini sudah banyak menyadarkan masyarakat, khususnya pemberi amicus curiae itu sendiri ya kan. Para guru-guru besar ini sudah mulai peduli bahwasanya memang proses pemilu kali ini tidak baik-baik saja dan sekali lagi walaupun tanpa mengurangi rasa hormat ya kan, kami tetap meyakini bahwasanya permohonan yang kami mohonkan minimal Cawapres 02 itu didiskualifikasi dan kita akan melakukan pertandingan ulang. Mirip-mirip jadi ya dengan yang 03 juga. Baik, saya ingin juga meminta pandangan dari Mbak Titi karena ini semuanya tidak sejalan dengan pemikirannya Mbak Titi tadi. Tapi akan seperti apa nanti kita akan jeda dulu sejenak. Sino Prime akan kembali usai jeda berikut ini.